Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kenaikan BBM kebijakan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022. Kompleksitas masalah. Sebelumnya pada hari Sabtu 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM atau menghapus subsidi BBM. Beragam respon menanggapi kenaikan harga BBM. Dalam perbincangan sebelumnya tidak menyurutkan langkah pemerintah. Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000 per liter. Harga solar dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Sedangkan Pertamax yang non-subsidi naik di harga 4.500 dari sebelumnya 2.500 per liter. Kenaikan harga BBM sekitar 2.500 akan sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, dampak dari kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan banyak hal. Kenaikan harga BBM akan berdampak pada masyarakat menengah ke bawah, dan saya menyoroti beberapa poin. Yang pertama, timbulnya penurunan daya beli dalam jangka pendek karena income effect, dampak pendapatan yang secara real mengalami penurunan meskipun bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga, khususnya kelompok rumah tangga terbawah atau miskin yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi masalah cash flow jangka pendek. Kemudian yang kedua, secara simultan kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga bahan pokok yang tentu memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah terdampak adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, pada aspek soal masyarakat adalah mendorong peningkatan angka pengangguran. Pasalnya BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan. Dengan adanya kenaikan harga, maka akan membebani biaya produksi. Untuk pertimbangan efisiensi produksi, maka pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru hingga terpaksa pemutusan hubungan kerja, sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Dan yang keempat, akan meningkatkan angka pengangguran, maka akan berujung pada peningkatan juga tingkat kemiskinan di Indonesia. Data informasi. Data menunjukkan bahwa BPS per Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan mengalami kenaikan 3,975% dibanding September 2021. Sehingga tidak salah jika kondisi-kondisi yang ditimbulkan dari harga kenaikan BBM mendorong timbulnya permintaan atau kebijakan kompensasi seperti BLT, bantuan langsung tunai, maupun BSU, bantuan subsidi upah. Sedangkan kompensasi atas kenaikan harga BBM sementara bagi kelas menengah atas, kenaikan harga BBM tidak memberikan dampak signifikan, namun mereka tetap mengalami penurunan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Kenaikan harga BBM nasional dapat dicek dari beberapa sisi eksternal dan internal. Jika dicermati lebih baik, salah satu sumber yang menjadi faktor utama kenaikan harga BBM ditransmisi dari sisi eksternal yang gangguan pada sisi supply chain global dikarenakan aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat yang mulai membaik serta eskalasi geopolitik dunia akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Kemudian sisi internal, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menggeser alokasi belanja subsidi dan kompensasi BBM berimplikasi pada kenaikan harga BBM. Menurut pemerintah, tren kenaikan harga minyak dunia dan tingkat konsumsi BBM yang terus terjadi semakin membebani APBN, di mana anggaran subsidi dan kompensasi meningkat 3 kali lipat lebih jauh dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Rata-rata konsumsi Pertalite setiap bulannya selama Januari sampai Agustus 2022 yaitu sebesar 2,4 juta KL, lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi bulanan Pertalite tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1 juta KL. Sedangkan kuota yang dialokasikan pemerintah hanya sebesar 23 juta KL, sehingga tidak akan cukup digunakan sampai akhir tahun. Sehingga solusinya pemerintah menambah kuota atau menaikkan harga BBM. Ideologis. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang dipicu semakin besarnya beban subsidi dan tepat sasaran pemberian subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali. Jika pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban, maka tentunya memang akan terasa memberatkan. Tetapi jika subsidi dibalas sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka subsidi tidak akan lagi menjadi sebuah beban bagi pemerintah.
Pembuat keputusan, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi pada Sabtu 3 September lalu. Harga BBM bersubsidi Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000, sementara solar dari 5.000 menjadi 6.800. Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi Pertamax dari 2.500 menjadi 4.500 per liter. Kenaikan harga Pertamax itu merupakan yang kedua kalinya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Menurut Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus melakukan penghitungan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Hal ini mengingat harga ICP yang terus bergerak naik maupun turun. Sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran dan kompensasi energi menjadi 3 kali lipat. Dalam hal ini, kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari 77,5 triliun ke 149,4 triliun, serta listrik 56,5 triliun naik ke 59,6 triliun. Kemudian kompensasi untuk BBM dari 18,5 triliun menjadi 252,5 triliun. Dan kompensasi untuk listrik dari semula 0 menjadi 41 triliun. Sekian dari saya, terima kasih.